Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Ernayuta, mahasiswi PPG dalam jabatan BED 1 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Hari ini, tanggal 9 Mai 2025, saya mengambil praktek video pembelajaran uji kinerja UMPPG pada kelas 71 dengan tema macam-macam ruqsah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan disiapkan. Ya, budak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Dan rapikan bangkunya, ya, diluruskan. Akan diluruskan, bisa dirapikan, diluruskan, kan? Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Andini sakit. Maria Ulfa izin. Oke. Kita doakan teman kita yang sakit mudah-mudahan cepat sehat dan sekolah. Indonesia. Materi ruqsah, ya. Nah, jadi ruqsah adalah perubahan hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Sebelum kita
jalan-jalan jauh. Pernah kemana? Ke Pekanbaru. Pekanbaru itu perjalanannya berapa lama kira-kira? Ada 80 kilo lebih ya. Nah, jadi kalau pergi perjalanan jauh memakan waktu yang panjang, harus umpamanya dalam hal puasa nih. Nah, kalau puasa, kalau kamu tidak tahan ketika di perjalanan, gimana? Puasa nggak? Ya, maka kalau tidak puasa bagaimana? Diapakan? Puasa wajib ya, puasa Ramadan khususnya harus diapakan? Diganti hari yang lain. Oke. 1 liter 0,75 liter. Berarti dalam 1 liternya kurang 0,25 ya. Kemudian bisa juga berupa makanan jadi, lalu mengundang fakir miskin sesuai jumlah hari yang ditinggalkan, umpamanya 1 bulan dikali 1 bulan. 1 bulannya berapa hari? 30 hari umpamanya. Ya, maka dikali 30 hari jumlah makanan yang harus diberikan kepada fakir miskin tersebut ya. Selanjutnya rukhsah dalam zakat. Silakan yang di belakang. Ari, silakan dibaca rukhsah dalam zakat. Ya, dibaca silakan. Kurang jelas ya, kurang lengkap. Kamu ngasihnya apa namanya? Tidak. Silakan dibaca dengan suara yang kuat. Lengkap tulisannya kan? Silakan. Zakat fitrah dapat dibayar oleh uang. Pembayaran zakat dapat diwakilkan. Bisa dibayar beberapa hari sebelum. Ya. Rukhsah dalam zakat itu tidak harus dengan beras. Sekarang kita ada keringanan. Kalau seandainya berat membayar zakatnya dengan membawa beras, boleh diganti dengan berupa uang. Berapa uang yang dibawa sesuai dengan yang kita makan. Dalam 1 kilonya berapa kita makan membeli berasnya? Pokoknya 1 kilo harganya 20.000. Ya, kita anggapkan kita 20.000 atau 15.000 umpamanya paling kecilnya. Maka 15.000 dikali 2,5 kilogram. Jadi berapa uangnya? Kalau 15.000 1 kilo, berarti kalau 2 kilo sudah berapa? 30.000 ditambah 7.500, berarti 37.500. Cuman karena 500 sekarang sudah didapat, maka digenapkan menjadi 38.000 rupiah untuk pembayaran zakatnya bisa. Kemudian pembayaran zakat dapat diwakilkan artinya apa? Dalam satu keluarga boleh ayahnya saja yang mengantar zakatnya, membuka ambil zakat, ya, tidak harus kita sendiri yang mengantar atau ibu kita atau ayah kita seperti itu ya. Dan untuk anak-anaknya perwakilan membayar zakatnya seperti itu. Bisa dibayar beberapa hari sebelum Idul Fitri, jelasnya sebelum jatuh hari raya Idul Fitri harus sudah dibayar zakat fitrahnya. Kalau sudah tiba waktu hari raya Idul Fitri, namanya bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah biasa. Ya. Selanjutnya rukhsah dalam haji ya. Rukhsah dalam haji hanya bagi orang yang
ya, yang ada uangnya saja. Kemudian dilaksanakan sekali seumur hidup, ya, boleh ditunda. Artinya mampu jasmani, mampu fisik, mampu keuangan, semuanya harus mampu. Ada uang, kalau fisiknya tidak mampu juga tidak bisa, maka dua-duanya harus mampu. Meski sudah mampu bersamaan haji dan umrah serentak, ya, seperti itu. Kemudian jam boleh diganti pada puasa tidak bermalam di Mina. Jam itu artinya denda. Denda boleh diganti dengan puasa, ya, tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa biasanya dendanya berupa hewan ternak, umpamanya kambing, ya, dan maka boleh digantikan dengan berpuasa. Oke, setelah tadi kalian lihat video ini, sebelum kita lanjut ibu membagi kelompok kalian untuk menyemangatkan diri, silahkan kalian menjadikan profil pelajar Pancasila. Silakan. Berdiri, boleh. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan kalian. Poin-poinnya semuanya di sini. Tentang zakat fitrah, ya. Nah, penjelasannya, ini kan poinnya. Juga yang kedua, nah ini seksi. Ini dua poin ini seksinya. Mungkin selain di sini ada yang lain di situ. Sudah selesai. Iya, kalau dari itu, tujuan itu apa saja? Berdasarkan ketentuan. Sedikit ya, ini saya. Sebentar lagi presentasi nanti satu-satu semua. Dia nggak ada yang sama, hatinya aja. Jadi misalnya kelamaan kita harus lebih. Ini apa ya?
Iya. Ini puasa ya. Puasa tidak dan boleh digantikan dengan puasa tidak boleh diminum. Ini di situ. Terbalik. Iya langsung. Boleh. Ayo cepat semuanya. Salam sama-sama ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rukhsah dalam puasa dan fidyah. Rukhsah dalam puasa. Orang sakit yang mengharuskan minum obat secara teratur dan dikhawatirkan penyakitnya bertambah apabila tidak diobati. Mereka bisa mengganti ketika sudah sembuh. Musafir. Mereka bisa mengganti di hari lain. Wanita haid dan nifas. Mereka bisa mengganti di hari lain. Wanita hamil atau menyusui. Mereka bisa mengganti hari lain dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Tua renta. Mereka menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah bagi mereka adalah mengganti puasa di hari lain apabila sudah sembuh. Apabila tidak ada harapan sembuh akibat penyakitnya, ia boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberikan makanan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, apabila itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Fidyah diberikan berupa beras mentah atau sejenis. Ukuran fidyah sebesar 1 mud, 0,75 liter. Bisa juga berupa makanan jadi lalu mengundang jumlah hari yang ditinggalkan. Demikianlah hasil presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebentar. Tadi tentang puasa dalam puasa dan ditanyakan tentang fidyahnya. Artinya denda fidyah itu untuk siapa? Ya, yaitu untuk orang tua renta itu boleh membayar denda apabila diri dia tak sanggup, maka orang tua keluarga dari orang tua yang sudah renta tadi membayarkan fidyahnya kepada fakir miskin, atau ibu hamil atau ibu menyusui karena tidak kesanggupannya melakukan puasa dan dikhawatirkan untuk ASI dan makanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Oke, sebelum ibu memberikan
di sini ada berapa? Ada 3. Yang pertama, rukso dalam puasa. Rukso dalam puasa diberikan kepada orang yang sedang sakit, kemudian ibu menyusui atau hamil, kemudian orang tua renta, dan orang yang sedang haid ataupun musafir. Ya, ada yang digantikan dengan membayar puasa di hari lain, ada digantikan dengan fidyah atau denda berupa beras atau uang. Ya, selanjutnya adalah rukso dalam zakat. Dalam zakat itu apa sih tadi? Ya, zakat fitrah bisa berupa dibayar berupa uang untuk pengganti beras, kemudian bisa diwakilkan atau kita menitip kepada orang apabila kita tidak bisa mengantarnya secara langsung. Dan kemudian apalagi zakat fitrah pembayarannya sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, kalau sudah tiba hari raya Idul Fitri, maka bukan zakat fitrah lagi. Kemudian rukso dalam haji. Rukso dalam haji hanya bagi orang yang mampu saja, baik secara fisik maupun secara keuangan. Ya, jadi tidak dipaksakan orang tidak mampu. Makanya rukso dalam haji itu dilaksanakan sekali seumur hidup kapan kita mampu melaksanakannya. Kalau itu baru haji. Nah, kalau kiron, haji dan umroh dilaksanakan bersamaan. Yang terakhir ifrad. Apa dulu? Haji dulu baru dilaksanakan umroh. Oke, silakan membentuk tempat duduknya seperti semula. Ibu akan memberikan RKPD kepada kamu nanti kembali. Iya, diisi nanti diberitahu caranya.
presentasi tadi atau LKPD yang sudah kalian kerjakan, sudah Ibu berikan penilaian. Insya Allah besok baru Ibu bagikan hasilnya ya. Selanjutnya jangan lupa, karena kita tadi sudah mempelajari tentang macam-macam rukhsah, keringanan apa saja dalam melakukan hal yang kita perbuat dalam hidup sehari-hari. Jadi ada kemudahan di dalam Islam itu, tidak susah ya. Jadi segala sesuatu yang kira-kira kita tidak mampu atau tidak sanggup, ada kemudahan atau keringanan yang kita lakukan ya. Baik dalam berpuasa, dalam zakat, ibadah haji, ataupun bab sebelumnya tentang sholat ya. Nah itu sholat juga termasuk ada keringanan atau bagaimana caranya supaya kita bisa kita laksanakan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan kita lakukan. Dan kemudian untuk di rumah jangan lupa untuk tetap belajar ya, mengulangi materi-materi yang sudah diberikan, dan yang paling utama jangan sampai lupa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat ya. Selain belajar juga sholatnya jangan lupa ya untuk dilaksanakan. Kalau memang dalam perpergian ya ada keringanan-keringanan yang harus kamu lakukan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah sudah di penghujung pada siang ini. Dan Ibu Andi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.